Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala wala haula wala quwata illa billah. Para jemaah sekalian, kembali dalam kajian pekanan, dan hari ini kita masih membicarakan tentang amalan penghuni surga, amalan pria wanita penghuni surga, dengan buku yang jamaah sudah memiliki bukunya, yaitu buku yang berjudul 60 Amalan Pria Penghuni Surga. Ini bukunya, dan mayoritas jamaah sudah memiliki buku ini. Tinggal nanti merujuk kepada buku yang saya susun ini. Para jemaah sekalian, kajian tentang amalan pria wanita penghuni surga pada season hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, materi pertama, kedua, ketiga, dan hari ini adalah materi yang lanjutan dari materi yang keempat, ya, tentang amalan pria wanita penghuni surga. Di buku ini ada 60 ya amalan pria wanita penghuni surga, dan kebetulan insya Allah besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita berharap bahwa bulan mulia yang Allah sebut sebagai Syahrul Quran, sebagai Syahrul Siyam, kita bisa memaksimalkan dengan berbagai macam amaliyah Ramadan kita pada khususnya, dan semua ibadah-ibadah kita lebih khusus lagi, yaitu tentang amalan yang menjadi asbab, ya, menjadi sebab kita bisa meraih surga. Karena Allah menyatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 antara lain, dan di sekian banyak ayat Al-Quran, bahwa masuk surga itu adalah persyaratannya, salah satunya karena amal. Pastilah karena rahmat Allah, dan yang kedua karena amal. Dan bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, itu juga termasuk bagian daripada rahmat Allah tentunya. Itulah yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 itu, bahwa Allah menyatakan surga itu jazaan bima kuntum ya'malun, bima kuntum ta'malun. Ulaikal jannatul lati uristumuha jazaan bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah berikan kepada kalian berdasarkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Berdasarkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Para jamaah sekalian, itulah sebabnya pada bulan Ramadan nanti paling tidak kita punya moto Ramadan sebagai bulan menggapai surga kita, ya, bulan untuk mendapatkan surga kita. Dan itu terkait juga dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa siapa yang hidup pada bulan Ramadan dan kemudian Allah tidak memberikan surga kepadanya, ya, maka terlaknatlah dia, terkutuklah dia, dan jauhkan dia dari surga. Begitu doa malaikat yang kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah terakhirnya dalam bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin amalan pria wanita penghuni surga seputar ibadah. Kita sudah membahas tentang melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk,
dan sempurna. Kemudian kita juga sudah membahas tentang melaksanakan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh dan sholat asar, dan amalan yang menjamin kita masuk surga berikutnya. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Kemudian berikutnya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kemudian banyak bersujud kepada Allah sesuai dengan syariat. Kemudian kita juga sudah membahas amalan penghuni surga lainnya adalah berwudu dengan sempurna, lalu sholat sunnah ba'dal wudu, kemudian muadzin karena mengharap ridha Allah, selanjutnya menjawab seruan adzan, kita sudah membahasnya juga. Kemudian berikutnya kita juga sudah membahas tentang pulang pergi untuk memakmurkan masjid, ya, berkaitan dengan melaksanakan ibadah pastinya. Kemudian yang ke-10 kita juga sudah membahas tentang memakmurkan masjid dengan cara ikut membangunnya. Kemudian yang ke-11 kita juga sudah membahasnya tentang mengisi barisan atau shaf yang kosong, sebagaimana tadi saat sholat. Saya ingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man wasofa sofan wasolahullah wa man qata'a sofan qata'ahullah. Kemudian di dalam hadis yang kemarin sudah kita baca, man sadda fursatan dakhalal jannah, bahwa ternyata mengisi shaf yang kosong itu, ya, Nabi menjamin kita dengan jaminan surga. Ini penting juga karena terus terang saja di dalam praktek sholat jamaah ini banyak orang yang mengabaikan tentang syariat meluruskan shaf ini. Syariat bershaf, berbaris saat sholat berjamaah sesuai dengan sunnah. Apalagi saat Ramadan nanti kita bisa memastikan, ya, kebanyakan saudara-saudara kita tidak komitmen kewajiban ini, ya, padahal Rasulullah SAW memberi jaminan surga. Dan sekaligus Rasulullah SAW mengancam, ya, mengancam man qata'a shaffan qata'ahullah, ya, qata'ahullah, siapa yang memutus barisan, Allah akan memutus rahmatnya. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Makanya para jamaah di dalam Islam itu bukan yang penting ibadah, tidak. Ibadah juga penting, tetapi sesuai dengan sunnah itu juga penting. Itulah sebabnya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ibadah itu harus dengan ilmu. Ibadah itu harus dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu akan lebih banyak mendatangkan dosa daripada mendatangkan pahala. Ibadah tanpa ilmu itu lebih banyak mendatangkan mudarat daripada mendatangkan manfaat. Dan itulah sebabnya prinsip di dalam Islam itu adalah ilmu dulu. Itulah sebenarnya kemudian di masyarakat kita itu ada ungkapan yang sangat populer itu, man amila bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tanpa ilmu itu, ibadah tanpa ilmu itu mardudatun. Apa artinya mardudatun? Apa artinya mardudatun? Tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Naudzubillah. Itulah sebabnya betapa pentingnya taklim. Selama Ramadan nanti kita setiap malam ada taklim, ya. Nanti kita ikuti dengan tema-tema yang ada, ya. Kita ucapkan jazakumullah, ya. Terima kasih kepada panitia Amalia Ramadan, kepada pengurus masjid kita yang sudah menyiapkan beberapa program taklim yang maksimal. Makanya kalau di masjid lain mau Ramadan pengajian ditutup, ya, alhamdulillah di Masjid Al-Watoniyah komplek DKI ini, ya, malah lebih maksimal, ya, lebih padat. Tinggal persoalannya jamaahnya mau ikut taklim apa tidak, sehingga di dalam amaliyah Ramadan nanti sesuai dengan sunnah. Poin yang ke-12 juga sudah kita bahas, selalu berzikir setiap waktu. Kemudian menghafal al-asmaul husna dan mengamalkannya sudah kita bahas juga. Kemudian menghafal Al-Quran dan mengamalkannya juga sudah kita bahas juga. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu juga sudah kita bahas juga.
Seingat saya sudah 15 poin ini yang kita sudah bahas ya tentang amalan pria wanita penghuni surga. Kita akan lanjut pada poin yang ke-16, yaitu membaca surat Al-Mulk ya, membaca surat Al-Mulk. Para jamaah sekalian, ada apa dengan surat Al-Mulk ini? Ada apa dengan surat Al-Mulk ini? Ya. Mari kita simak. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u kul ya, yang ini yang masih ya membaca surat Al-Mulk, maaf, dari sahabat Anas, maaf tadi salah, kita masih membahas surat Al-Mulk, belum surat Al-Ikhlas ya. Amalan penghuni surga lainnya adalah membaca surat Al-Mulk dan mengamalkannya pastinya ya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas bin Malik, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayat khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah wa hiya suratu Tabarak, wa hiya suratu Tabarak, yang artinya ada satu surat dalam Al-Quran yang hanya terdiri dari 30 ayat. Hanya terdiri dari 30 ayat. Namun ia akan membela orang yang membacanya sampai ia memasukkannya ke dalam surga. Ia adalah surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan juga dalam kitab Adhiya'ul Muqaddas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 3644. Ya para jamaah sekalian, membaca surat Al-Mulk dan mengamalkannya. Jadi ternyata para jamaah sekalian, surat Al-Mulk itu akan membela yang membacanya sehingga memasukkannya ke dalam surga. Surat Al-Mulk. Hanya bapak-bapak ibu sekalian, mari kita berazam ya. Kita hafalkan surat Al-Mulk, hanya 30 ayat ya. Yang masih muda-muda ya, alhamdulillah, hafalkan surat Al-Mulk. Hafalkan surat Al-Mulk. Ada apa sih dengan surat Al-Mulk ini? Dalam beberapa dalil disebutkan surat Al-Mulk apabila dibaca, surat Al-Mulk, surat Tabarak ini apabila dibaca tiap malam, maka surat ini akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Tiap malam. Mari kita ngamalkin para jamaah. Makanya kalau hafal enak. Saya punya kebiasaan kalau pulang ceramah malam ya, saya biasa ceramah maghrib isya. Maghrib isya biasanya saya ceramah itu. Jadi kalau pulang gitu dari masjid sampai rumah, baca surat Al-Mulk sampai rumah selesai. Mau tidur ya. Di buku yang zikir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, doa dan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada amalan Nabi yang biasa dikerjakan pada malam hari sebelum tidur. Salah satu amalan Nabi dari 15 amalan Nabi sebelum tidur adalah membaca surat Al-Mulk. Makanya kalau hafal enak. Bapak-bapak nih, kita yang sudah tua, alhamdulillah nih yang ngajinya ada tua, ada muda nih. Yang usia di bawah 40 banyak, di atas 40 banyak.
Di atas 50 lebih banyak nih. Kita yang sudah tua nih Pak, biasanya kalau malam itu biasanya gampangan tidur apa susahan tidur? Pensiunan orang DKI di sini gampangan tidur apa susah tidur? Kalau susah tidur ya udah baca Quran. Makanya biar nggak usah bangun apalin Pak. Ya kalau sehari 1 ayat aja Ramadan nanti hafal sudah. Ramadan sudah hafal nanti. Ya. Asal diamalin, komitmen konsisten sebelum tidur. Ya. Makanya kalau saya sudah punya pengalaman Pak, kadang-kadang susah tidur. Ya udah, baca beberapa bacaan. Kalau di dalam buku ini amalan Nabi sebelum tidur itu ada 15 macam Pak. Salah satunya baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk apabila dibaca setiap malam, maka surat ini akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Pak. Ibarat kita punya utang. Utang kita ini banyak gitu. Hanya dengan baca surat Al-Mulk utang kita bebas. Dosa itu kalau bisa digambarin kan kayak utang, Pak. Kalau pahala itu kayak tabungan gitu kan, simpanan gitu kan. Kalau pahala, kalau dosa itu kan kayak utang. Kita punya. Kalau utang kita jelas Pak, ini yang kita nggak jelas itu dosa. Dosa itu kita nggak jelas dan nggak merasa. Padahal, naudzubillah min dzalik. Makanya insya Allah dengan membaca surat Al-Mulk ini para jemaah, kalau dibaca nggak lama, ya paling ya berapa menit? Ya 3 menit, 5 menit lah. Kayak kita sholat tadi kan udah baca sampai surat sampai ayat yang keberapa tadi itu. Itu kan cuma berapa menit paling? 3 menit Pak. Ya. Mari kita ini juga ada hadis yang lain nih para jamaah sekalian, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi pembacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Ya, ini tadi kesimpulan dari yang tadi itu. Ya. Jadi mari kita membaca, ya, surat Tabarak setiap malam. Ya. Bahkan pada hadis yang ini Rasulullah SAW menyatakan surat Tabarak itu menyelamatkan pembacanya dari adab kubur. Naudzubillah dari adab kubur. Jadi kalau kita ini sebelum salam kan selalu baca minta selamat dari adab kubur. Rasulullah SAW itu Pak di dalam buku Dzikir Doa ini mengajarkan kepada kita sebelum salam itu beliau selalu berdoa untuk selamat dari adab kubur. Karena adab kubur itu pasti. Makanya kita diingatkan oleh imam kita kalau sholat subuh hari Jumat itu kan, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Itu adalah tentang adab kubur. Wala nudziqannahum. Mereka orang-orang yang durhaka itu akan diadab. Wala nudziqannahum. Sungguh mereka akan aku adab. Minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Diadab di alam kubur dulu, dunal adzabil akbar, sebelum di neraka. Dan di dalam ayat lain disebutkan Pak, adab kubur itu lamanya khamsina alfin kana miqdaru khamsina alfin khamsina alfi sanatin khamsina alfa sanatin khamsina alfa sanatin. Berapa itu? 50.000 tahun Pak. Naudzubillah min dzalik. Adab kubur itu 50.000 tahun.
Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah menetapkan kita meninggal hari ini, besok, lusa, terus kita tidak selamat dari adab kubur, bagaimana? Maka Rasulullah SAW menyatakan di sini, surat ini menyelamatkan pembacanya dari adab kubur. Qala Rasulullah SAW, hiyal mani'atu minal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Rasulullah bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Para jamaah sekalian, ini hadis sahih. Kita biasakan baca surat Al-Mulk. Rasulullah mengajarkan kepada kita selalu berlindung dari adab kubur. Tapi apa yang harus kita amalkan? Apakah cukup dengan doa? Doa harus kita panjatkan, zikir harus kita ucapkan, tetapi amalan harus kita kerjakan. Rasulullah mengajarkan doa sebelum kita mengakhiri sholat kita dengan salam, dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Itu doa yang dibaca Nabi sebelum salam di buku zikir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang saya terjemahkan dari berbagai macam sumber. Yang kemudian buku ini diterbitkan Republika dalam edisi Indonesia, bahasa Indonesia. Di buku yang kecil yang kemarin jamaah sudah punya itu, di buku zikir doa yang kecil, zikir doa pagi petang itu, yang zikir pagi petang, yang di ini, Rasulullah SAW juga selalu membaca zikir pagi petang. Salah satunya adalah berlindung dari adab kubur. Itu dibaca pagi petang, kan ada zikir pagi petang itu kan bunyinya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Itu yang berlindung dari kekufuran dan kekafiran, kemiskinan. Ada zikir yang lain yang bunyinya asbaha wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi inni as'alu khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzubika min adzabil qabri. Setiap pagi Nabi mengajarkan doa untuk berlindung dari adab kubur. Setiap sore juga Nabi mengajarkan kita berlindung dari adab kubur. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi inni as'alu khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhil lailah wa min syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzubika min adzabil qabri. Nabi mengajarkan kepada kita selalu berlindung dari adab kubur setiap pagi, setiap petang. Kenapa? Al-Quran menyatakan adab kubur itu, manusia disiksa di alam kubur itu berapa lamanya? 50.000 tahun. Nah, salah satu amalannya adalah kembali kepada hadis ini. Kembali kepada hadis ini. Kembali kepada hadis ini. Makanya para jamaah sekalian, ya, ini ada hadis, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk itu setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamatkan surat tersebut
yang biasa disebut dengan al-mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan yang banyak. Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita amalkan. Makanya kalau bisa mulai hari ini, ya, mari kita amalkan. Kita baca setiap malam sebelum tidur. Setiap malam itu bisa maghrib, habis maghrib, bisa habis isya, bisa sebelum tidur. Kita amalkan. Dan itu adalah dari salah satu dari 15 amalan Nabi sebelum tidur. Ini saya terangkan di buku Dzikir Doa Nabi. Itu para jamaah sekalian, ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan dari 60 amalan pria wanita penghuni surga. Jadi mari kita membiasakan diri mengamalkan poin ini, yaitu membaca surat Al-Mulk, ya, surat Tabarakalladzi biyadil mulk ini, ya, setiap malam, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian, ini juga lebih gampang lagi ini, ya. Amalan yang berikutnya yang menjamin kita masuk surga adalah membaca surat Al-Ikhlas dan mengamalkannya. Surat Al-Ikhlas dan mengamalkannya. Ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad faqala wajabat. Rasulullah kemudian berkata, wajabat. Qalu ya Rasulullah, ma wajabat? Qala wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah seseorang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Lalu beliau berkata, pasti. Pasti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang pasti? Para sahabat bertanya, apa yang pasti? Rasulullah SAW menjawab, dia pasti masuk surga. Subhanallah. Membaca surat Al-Ikhlas. Ini kan kita sudah hafal. Jadi para jamaah, betapa pentingnya ilmu. Jadi masuk surga itu ada yang susah, ada yang mudah. Bapak Ibu, saya kemarin punya program umroh Ramadan, ya. Tapi saya masih ingat tahun yang lalu, kebetulan musim panas. Ternyata Ramadan sekarang juga musim panas, Pak. Semangat umroh itu luar biasa walaupun musim panas. Dan kebetulan kemarin saya kelelahan tuh, pulang umroh yang kemarin ini, bulan April ini, saya sakit, ya. Saya masih harus mengatur fisik gitu kan. Saya lihat begitu semangatnya orang mencari surga dengan cara berumroh, dengan cara berhaji. Dengan cara berumroh, dengan cara berhaji. Dengan kepanasan. Dengan membayar mahal. Ya. Dengan membayar mahal. Berjam-jam, berhari-hari untuk mencari apa? Surga. Lah ini membaca qul huwallahu ahad. Kalau dibaca berapa menit? Berapa menit? Enggak sampai 1 menit. Subhanallah. Ini termasuk amalan mudah mencari surga, ya. Bayangkan Rasulullah SAW menyatakan ketika mendengar ada sahabatnya yang membaca qul huwallahu ahad, beliau mengatakan wajabat. Wajabat. Para sahabat bertanya, pasti apa Nabi? Wajabat lahul jannah. Wajib dia mendapat surga. Subhanallah.
Para jamaah sekalian, ya ini ya. Ini ada hadis yang lain ya. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali ya. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan istana di surga. Istana, Bu. Ibu bisa bayangkan gak? Istana yang Allah bangun kira-kira dengan rumah yang Bapak miliki sekarang kira-kira gimana? Sama? Nah, itu bangun rumah itu dulu berapa tahun tuh nyimpennya? Berapa bulan itu selesainya? Bersusah-susah payah, itu pun kadang-kadang masih kebanjiran. Kita nggak tahu nih di sini kebanjir apa enggak. Bapak Ibu bayangkan ini istana di surga. Bapak melihat pernah jalan ke Jalan Merdeka. Merdeka apa itu yang istana itu? Merdeka Utara ya. Istana Presiden. Bapak Ibu bayangkan nanti kira-kira istana di surga itu seperti itu apa lebih dari itu? Subhanallah. Bapak Ibu, ya, ini amalan-amalan yang kadang-kadang terlewatkan saja oleh kita karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Dalam riwayat lain bicara tentang Al-Ikhlas ini, Rasulullah menyeru umatnya untuk meraih pahala sepertiga Quran pada setiap malam, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas ini. Allah menetapkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Walaupun tentunya jangan nakalan gitu. Sepertiga ya. Berarti kalau gitu baca berapa kali sudah tamat dong. Bukan begitu maksudnya. Ini kan kita bicara tentang keutamaan ya, surat Al-Ikhlas. Bukan tentang membaca Quran 30 juz. Makanya kan kemudian tidak cukup hanya dengan membacanya ya, tetapi kita harus tahu tentang kandungannya. Kita harus tahu ada apa sih sejatinya ini. Pada Al-Ikhlas ini ada apa? Makanya kita harus tahu kandungannya. Bahwa poin dari surat Al-Ikhlas itu pertama adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang semua makhluk tergantung kepadanya dalam segala urusannya. Dan ini adalah tauhid ya, namanya tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Tauhid ini namanya ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tauhid juga ini tidak seorang pun yang setara dengan Allah ataupun serupa dengannya. Ini tauhid. Itulah yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran. Karena apa? Para ulama secara mayoritas menyepakati bahwa isi Al-Quran itu sepertiganya adalah tentang akidah. Baru ada tentang ibadah, baru tentang muamalah dan lain sebagainya, tentang sejarah dan lain sebagainya. Sepertiganya adalah tentang akidah. Surat Al-Ikhlas ini tentang akidah, tentang tauhid. Dan tauhid ini adalah persyaratan pertama sebagai ahli surga. Kenapa? Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan orang, sebaik apapun ibadah yang dilakukan manusia, tetapi cacat dalam hal akidah, cacat di dalam tauhid, misalkan musyrik, jelas tidak ada nilainya. Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, innahu ma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang musyrik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka. Kenapa demikian? Karena musyrik itu menghapus semua pahala. Lain asyrak
La in asyraku la habita ma sana'u. Kalau kamu musyrik, semua yang kamu lakukan semuanya sia-sia. Semua pahalanya terhapus. Bahkan dalam ayat lain Allah menyatakan Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Dan dalam surat Luqman itu Allah menyatakan inna syirka ladzulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka ladzulmun azim. Nah, surat Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran artinya karena isinya bicara tentang tauhid. Tauhid itu membebaskan diri dari musyrik. Nah, ini makanya ibu-ibu kita jangan percaya lagi ya dengan kepercayaan musyrik atau yur. Misalkan ada ibu-ibu itu ada bu, kalau lagi hamil biar setannya, biar bayinya selamat nggak diganggu sama setan, kalung apa bu? Gunting. Kalung gunting. Kalau mau nakutin sebenarnya bukan kalung gunting bu, kalung celurit aja itu mantep gitu. Kalung celurit aja deh. Itu orang gila juga takut itu. Yang bener aja. Ini ada orang yang mau hajatan percaya sama pawang hujan, biar hujan nggak turun, pergi ke dukun, namanya pawang hujan itu dukun. Ya. Katanya ada dukun bisa nahan air hujan. Mana ada bu dukun bisa nahan air hujan? Yang bikin hujan itu banjir, Jakarta banjir, Sunter banjir. Boro-boro dukun itu nahan air hujan pak, nahan air kencingnya aja nggak bisa. Mohon maaf, suruh dukun nggak kencing sehari semalam, nungging padahal air kencing kan cuman bohong. Jangan percaya bu, termasuk ibu jangan percaya mitos kalau mau hajatan biar hujan nggak turun ngelempar apa bu? Ngelempar apa? Ngelempar katok. Celana dalam dilempar ke malaikat yang mau nurunin hujan takut kebauan apa? Ini ada-ada aja. Ini musyrik. Tatoyur itu namanya. Ini musyrik. Itu tatoyur namanya. Tatoyur, musyrik. Nah, surat Al-Ikhlas ini isinya sepertiga Quran tadi. Dan yang dimaksud sepertiga itu adalah berisi tentang tauhid, bukan terus selekeran. Walaupun itu nggak usah ngapalin surat Al-Mulk dong Ustaz. Ngapain capek-capek ngapalin surat Al-Mulk? Cukup Qul huwallahu ahad dibaca berapa kali? Tamat dong. Itu namanya ngawur dalam pengertian memahami semaunya sendiri. Itu berarti man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu menafsirkan dalil, menafsirkan Quran, menafsirkan hadis dengan akalnya, Nabi ancam dengan neraka. Itulah sebabnya harus ngaji dengan ulama, harus membaca kitab para ulama. Jadi para jamaah sekalian, ini amalan yang berikutnya. Nah, ini juga satu lagi termasuk amalan yang menjamin kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda ya, pada poin ini, man shalla alayya thalathan sallallahu alaihi asra marrat wa bana lahu baitan fil jannah. Jadi para jamaah ya, kalau surat Al-Ikhlas tadi tetap kita baca, jangan lupa baca. Makanya kalau di zikir pagi petang ini surat Al-Ikhlas pagi hari dibaca berapa kali? 3 kali. Sore hari dibaca berapa? 3 kali. Sebelum tidur 3 kali lagi. Nah, tapi tidak hanya ini, banyak amalan yang lain termasuk membaca sholawat.
Banyak membaca sholawat kepada Nabi menjamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya thalathan, sallallahu alaihi asyra marrat, wa bana lahu baitan fil jannah." Wa bana lahu baitan fil jannah. Siapa bersolawat kepadaku 3 kali, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali, dan orang itu akan dibangunkan sebuah istana di surga. Membaca solawat, ya Allah. Berapa menit sih baca solawat? Tapi ingat, solawat yang sunnah, solawat yang disyariatkan, jangan solawat yang tidak disyariatkan Nabi. Ini kita bicara ibadah. Karena banyak solawat-solawat yang bertebaran di masyarakat kita, yang populer di masyarakat kita, terutama yang biasa dilakukan, dinyanyikan oleh para penari dan penyanyi, yang diancam dengan azab Allah itu. Para artis dan selebritis itu, bahkan ada hadis kalau para penari dan penyanyi itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Wa ja'alahumullah al-qiradata wal khanazir. Jadi para penari dan penyanyi itu, Pak, wajah akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Wa ja'alahumullah al-qiradata wal khanazir. Mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahumullahul qiradata, dan Allah akan menjadikan mereka menjadi apa? Al-qiradah. Al-qiradah itu jamak dari kirdon. Kirdon itu apa artinya? Kirdon itu apa artinya? Monyet. Monyet. Wa ja'alahumul qiradata wal hanazir. Wal hanazir. Hanazir itu jamak dari khinjir. Apa artinya khinjir itu? Babi. Masya Allah. Jadi jangan bangga nanti, wah enak dong bangkit dari alam kubur telanjang, asik dong ketemu sama artis-artis. Enggak asik, artisnya sudah jadi, artinya udah jadi, ya naudzubillah. Tapi artis yang ahli maksiat pastinya, sesuai dengan hadis tadi, naudzubillah min dzalik, biasa telanjang, maju mundur, setan itu. Gimana mau maju mundur cantik, maju mundur setan itu. Nanti jadi monyet sama jadi babi, naudzubillah min dzalik. Nah, para jamaah sekalian, saya kembali kepada poin ini, ya. Mari kita memperbanyak membaca solawat. Solawat yang disunnahkan Nabi, bukan solawat yang biasa dinyanyiin para artis, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, makanya Pak, di buku Dzikir Doa Nabi ini saya tidak mengetengahkan solawat yang banyak. Kenapa? Karena kita bicara solawat yang dari Nabi, solawat yang sahih, solawat yang dicontohkan Nabi, yang dibaca Nabi, yang dari Nabi, berdasarkan hadis yang sahih. Salah satunya, tidak usah bicara yang panjang, yang pendek. Yang panjang ada, yang panjang yang sahih yaitu yang biasa kita baca dalam sholat, namanya sholawat. Yang kita baca dalam sholat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya itu, yang panjang itu. Kalau mau yang pendek, yang ada di dzikir pagi petang ini yang pendek ini, ya. Ini yang paling pendek yang saya cantumkan di sini, dan yang menurut hadisnya sahih. Yang menurut hadisnya sahih. Yang ini nih, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Ya, ini yang pendek ini. Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad.
Kalau makanya kita diajarkan oleh Nabi di dalam dzikir pagi dan petang kita membaca salawat berapa kali? 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. 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 Ini pendek tetapi sahih. Saya sengaja menyusun ini dengan referensi yang sahih. Hadis ini ada di dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, juz 1 halaman 273, nomor hadis 656. Ini namanya kita bicara tentang ibadah, bukan ngikuti masyarakat, bukan ngikutin ustadz kita, tapi bagaimana Nabi mencontohkan. Bapak Ibu, kita hidup itu sekali periode. Kalau sudah mati, hidup kita akan di alam kubur, di akhirat, di alam barzakh, dan kalau di sana sudah tidak ada kesempatan beramal lagi. Hari ini kita beramal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya 3 poin ini yang ingin disampaikan, dan masih banyak lah ya hal-hal lain yang jelas. Bapak Ibu, kita memperbanyak sholawat ya. Makanya di sini juga ada hadis ya. Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah ya. Yang kita dzikir pagi petang itu. Makanya tolong diamalkan ya. Ini kecil ini ya. Ramadan nanti tolong diamalkan. Belum hafal dibaca. Bapak Ibu, ini kan ya anak-anak kita kasih buku ini, suruh baca pagi habis subuh sama matahari terbit sambil nunggu sholat sunat syuruk seperti kita ini nanti, sholat sunat isyraq atau sholat sunat syuruk ya. Habis asar juga begitu, habis sholat asar ya. Baca ini, kalau dibaca tidak lebih dari 10 menit ya. Siapa yang bersolat kepadaku pada pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Ya para jamaah sekalian, ya kita bersolawat kepada Nabi menjamin kita masuk surga. Apalagi kita di samping itu kita dapat pahala karena kita melaksanakan perintah Allah yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini kan. Allah berfirman, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi para jamaah sekalian ya, membaca sholawat ya, maka mari kita termasuk yang Allah firmankan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu untuk mencari surga, salah satunya dengan sholawat. Ini beberapa sholawat-sholawat yang dicontohkan oleh Nabi, dan bisa sholawat yang pendek, bisa sholawat yang panjang. Makanya selanjutnya di buku ini saya terangkan merujuk kepada buku zikir dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tebal dari yang kecil dalam bab zikir doa. Ya Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa disampaikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, masih ada waktu 5 menit sambil menunggu waktu isyraq. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ya Pak. Ya, silakan dulu Pak. Siapa dulu? Pak siapa Pak? Amran. Ya, Pak Haji Amran, silakan Pak. Ini kan amalan 60 ya Pak ya? Ya Pak. Untuk menjamin kita masuk surga. Dari 60 ini kan banyak yang berat, ada yang ringan jadi Pak. Ya, ya. Apakah ini menandakan atau mengartikan bahwa surga itu bertingkat? Jadi kalau banyak dia beramal, dia mendapat tingkat yang bagus, yang tinggi. Kalau
lebih sedikit beramal, tapi mereka semua ke surga. Begitu ya, Pak? Ya, para jamaah sekalian, bicara amalan surga ini banyak ya. 60 ini judul, ya 60 ini judul buku, ya. Jadi bicara 60 ini, ya, bicara 60 ini, bicara 60 ini, 60 amalan pria wanita penghuni surga ini bicara judul buku. Dan tidak hanya 60 ini aja, ini judul buku para jamaah. Ada yang lebih banyak dari ini, tapi saya memang sengaja mengambil yang paling sahih. Paling sahih, paling arjah. Karena saya sebagai penulis, saya punya tanggung jawab. Sama halnya ketika saya menyampaikan seperti ini, saya punya tanggung jawab. Ketika benar, saya dapat pahala. Ketika salah, saya berdosa. Maka di era WA itu Pak, saya itu pasif kalau terima WA. Banyak orang-orang kirim WA asal ngirim hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Kadang-kadang jelas tidak benar. Kemarin itu ada WA bahwa katanya Ramadan ini Jumatnya ada 5, padahal salah itu. Padahal apa sih susahnya ngecek kalender? Itu namanya syahwat. Syahwat kalau dalam bahasa Ustadz itu syahwatul kalam. Senang bicara, senang menyampaikan, tapi tidak tahu benar. Saat itu kan kamu dicek. Ya, ya benar Pak ya, dapat. Padahal salah itu. Saya kasihan Pak, ada orang tua gitu yang nge-share itu ke anak-anak muda. Pak salah itu Pak, yang benar. Ah masa sih? Ya. Oh iya maaf ya, saya cuma nyampein doang. Kalau mau nyampein itu diperiksa dulu. Kalau bicara hadis, pastikan sahihnya. Kalau bicara Quran, pastikan ayatnya, suratnya. Dan kalau bicara penjelasan, pastikan tafsirnya. Tafsirnya siapa? Jangan asal menyampaikan. Kalau asal menyampaikan, kayak Musadek nanti. Musadek ditangkap lagi Pak sama polisi. Itu kemarin karena MUI mengeluarkan fatwa kan, bahwa Ghafatar itu sesat menyesatkan, hasil itu Musadek ditangkap lagi. Tahu kan Musadek? Yang aku menjadi nabi. Dia menafsirkan Quran menurut maunya dia. Itulah namanya Qiyadah Al-Islamiyah. Udah difatwakan MUI sesat, ganti nama jadi Ghafatar itu. Tangkap sudah dia. Si Makfurnya juga sudah ditangkap. Andi Jayanya yang aku jadi presidennya juga sudah ditangkap. Itu karena apa? Menafsirkan ayat Quran, menafsirkan hadis menurut pikirannya. Dosa. Diancam Nabi neraka. Makanya para jamaah kalau kita ini baca apa Pak, jangan disampaikan dulu, dicek dulu. Nah saya punya tanggung jawab nih Pak. Saya menulis buku, saya cek hadisnya sahih apa tidak. Kalau penjelasan tafsir Quran, tafsir itu tafsirnya Syekh siapa, ulamanya namanya siapa. Kalau hadis yang memberikan cara siapa. Jadi nggak gampang jadi ustadz itu. Kalau mau bicara balighu anni, itu dari Nabi. Anni itu bukan dari, Anni itu dari Nabi. Dan pasti kitab ini khususnya kepada para sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Adapun kita yang tidak langsung mendengar dari Nabi harus ngecek sahih tidaknya. Jangan hanya punya semangat menyampaikan. Kalau kita memang tidak tahu, kewajiban orang yang tidak tahu bukan ngasih tahu, tapi belajar yang benar gitu. Nah, jadi saya kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi para jamaah bicara tentang amalan surga ini banyak. Ini salah satu dari judul buku yang ada dan insya Allah bermanfaat. Tolong Bapak baca. Toh harganya tidak mahal. Tolong dimanfaatkan harta yang ada. Nah, apakah surga itu berarti bertingkat-tingkat? Oh iya. Makanya saya punya buku judulnya Kaifa tarfa'u darajataka fil jannah. Bagaimana kamu bisa mengangkat derajatmu di surga. Kaifa tarfa'u darajataka fil jannah. Bagaimana kamu bisa mengangkat derajatmu di surga itu? Karena Pak, surga itu bertingkat-tingkat. Nah, di sini nanti juga ada Pak, di sini pembahasan tentang surga itu tingkatan-tingkatan di bab terakhir. Bagaimana kenikmatan surga itu. Jadi para jamaah bisa membacanya. Jadi betul Pak, surga itu bertingkat-tingkat. Dan namanya juga beda-beda. Ada 8 nama surga itu. Di buku ini saya terangkan ada Jannatul Na'im, ada Jannatul Adn, ada
watilkal firdaus ya, dalam surat Az-Zukhruf tadi. Ada jannatul ma'wa dan ya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, dengan kita mengamalkan ayat tadi, apakah kita masih dihisab nanti, atau itu malah nilai tambah waktu kita dihisab? Ya, makasih Pak. Pak siapa namanya Pak? Asim, Pak. Pak Jasim, makasih jazakumullah atas tambahan masukannya. Apakah dengan amalan-amalan ini kita dihisab? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Al-Quran, Al-Hadis menjelaskan fase di akhirat itu kita mati, itu awal dari akhirat kita, kemudian kita di alam barzah, kita dibangkitkan di alam kubur, di alam barzah, kemudian nanti kita dibangkitkan, dihidupkan di alam barzah, baru nanti ada hari kebangkitan yang faidah ja'atis sokoh yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur itu, semua orang akan lari, yauma yafirul mar'u min akhi, akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya, lari dari suami dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua manusia pada saat itu sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Ini namanya hari kebangkitan. Baru nanti kemudian ada namanya padang mahsyar. Baru kemudian nanti ada namanya yaumul hisab. Yaumul hisab. Baru kemudian nanti ada nailul kitab, kita nerima kitab. Baru kemudian nanti ada yaumul mizan, kita ditimbang. Baru nanti kemudian ada namanya as-sirat, melintasi atas jembatan yang semua manusia akan melewati itu. Dalam surat Maryam ayat 71 itu, wa ma minkum illa wariduha itu. Semua orang akan melewati neraka itu. Ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Semua orang akan melewati, baru nanti surga. Artinya apa? Apakah ada yaumul hisab? Ya. Apakah semua orang dihisab? Ya. Kecuali orang-orang tertentu. Ada orang-orang tertentu yang masuk surganya tanpa hisab. Salah satu dari orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah, salah satunya seperti yang disebutkan oleh Nabi pada buku ini. Di buku ini Pak ada orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Salah satu di antara orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak minta, orang yang tidak pernah musyrik, tidak minta diru'yah. Ini ada nih pada poin ini, dan saya bukakan hadisnya. Nah ini orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya yang sudah kita terangkan di sini. Ini siapa yang akan masuk surga tanpa hisab itu? Salah satunya adalah orang yang bertauhid, tidak minta diru'yah, dan tidak pula mempercayai ramalan musyrik. Nah ini hadisnya ini Pak. Ada 70 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, ada 70 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Sahabat Imran bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang tidak minta diru'yah, tidak minta diobati dengan besi panas, tidak percaya dengan mitos atau ramalan tadi, seperti pawang hujan tadi,
dan hanya bertawakal kepada Allah. Ya, makanya di buku Dzikir Doa ini saya pada kesimpulan terakhir ada ringkasan tentang ruqyah syariah, Pak. Ya. Yang namanya santet itu ada, dukun itu ada, teluk itu ada, gendam itu ada, kesurupan itu ada, kemasukan jin itu ada, jelas. Dan itulah sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita ruqyah syar'iyyah. Makanya setiap muslim mestinya ngerti tentang bagaimana meruqyah diri sendiri, meruqyah istri, meruqyah suami, meruqyah anak, meruqyah cucu. Nabi itu, Pak, sebelum tidur meruqyah cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husain, biasa diruqyah oleh Nabi. Itu cucu Nabi itu diruqyah sama eyang kakungnya. Nah, ini eyang kakung di sini udah bisa meruqyah belum? Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Masalahnya ini sunnah. Ruqyah syariah, jangan pergi ke dukun. Dulu sudah ditangkap itu, udah masuk penjara itu. Siapa dulu itu yang di TV ruqyah syirkiyah itu. Kita jangan percaya dengan yang di TV-TV itu. Ruqyah itu ada ruqyah syirkiyah, ruqyah yang musyrik, ada ruqyah syar'iyyah. Yang diajarkan Nabi adalah ruqyah syar'iyyah. Makanya waktu rame-rame itu saya terus nulis buku ini. Ini lebih banyak terjemahan sih, Pak, bukan tulisan saya. Saya cuma menyusun saja. Kita amalkan ruqyah syar'iyyah. Jadi ada apakah tetap dihisab? Secara umum iya, kecuali 70 orang ini, Pak. 70.000 ini yang masuk surga tanpa hisab dari umat Nabi. 70.000. Ya, ini hadis. Makanya kata Sayyidina Umar itu, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang yang sedikit masuk surga tanpa hisab. Hanya para jemaah, inilah perlunya ngaji kita ya. Jadi masuk surga ya, tapi tanpa hisab atau tidak? Masuk surga iya, lewat neraka apa tidak? Harapan kita, insya Allah kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Jadi gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih ada waktunya? Oh iya, Fadal. Tadi Pak Ustaz akan menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa yang orang musyrik ya Pak Ustaz. Ya. Padahal kita juga tahu Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Ya. Maha Pengasih. Ini bagaimana kaitannya Pak Ustaz? Sehingga Ya. tidak salah saja paham gitu. Ya, ya. Allah tidak, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa musyrik, naudzubillahi min dzalik. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa lain-lain. Para ulama menjelaskan kepada kita, Allah tidak mengampuni dosa musyrik ini adalah yang musyrik sampai mati tanpa tobat. Bagaimana zaman jahiliyah kita dulu? Kalau bicara jahiliyah, para sahabat Nabi yang Allah jamin masuk surga, seperti Sayyidina Umar, dijamin Nabi masuk surga. Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku ini kan, siapa saja orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, termasuk Sayyidina Umar. Termasuk Sayyidina Umar. Sementara kita tahu Sayyidina Umar pernah melewati masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa kemusyrikan. Tapi dijamin Nabi masuk surga tanpa masuk surga, ya, dijamin Nabi masuk surga. Sayyidina Umar. Artinya apa? Bahwa dengan itu para ulama menjelaskan kepada kita yang dimaksud dosa musyrik tidak diampuni kalau musyriknya sampai tanpa tobat. Makanya mari bertobat. Dan itulah sebabnya kemudian ada dzikir Nabi, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni astaghfiruka, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka ma la a'lamu. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan oleh Nabi supaya membaca dzikir itu. Ya Allah, ampunilah aku dari kemusyrikan yang saya menyadari dan yang tidak, dan ampunilah dari kemusyrikan yang saya tidak menyadari.
Karena sebanyak para jemaah, nah, nanti akan saya uraikan pada tema Ramadan tuh Pak. Saya kan sama Ustadz dikasih tema tentang dahsyatnya tobat dan istighfar. Bagaimana? Makanya tobat, ya, tobat, ya, taubatan nasuha dari kemusyrikan, ya, naudzubillah min dzalik. Maka kita jangan melihat belakang, melihat ke belakang. Belakang ini hanya jadi kenangan, tapi yang menjadi fokus kita adalah ke depan. Biarin masa lalu, itu masa lalu. Sekarang kita fokus kepada masa depan. Mari kita bertobat, mari kita perbanyak istighfar. Ramadan sudah di depan kita. Kita harus yakin bahwa Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita. Jangan sampai kita masih muda ini. Mati itu tidak harus tua. Mati tidak harus tua. Banyak anak muda mati. Bahkan catatan di Kapolda Metro Jaya yang banyak yang mati itu anak muda. Ada yang kebut-kebutan anak muda, yang narkoba anak muda, yang berantem juga anak muda. Artinya jangan menunggu tua baru tobat. Walaupun kalau sudah tua tobat bagus juga. Karena banyak udah tua nggak tobat juga banyak. Ada nggak? Banyak juga. Maaf nih yang tua. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih jazakumullah Bapak Ibu. Insyaallah masjid kita ini cukup bagus ya. Kegiatan taklimnya sangat bagus ya. Tinggal bagaimana Al-Watoniyah kita jadikan sarana. Jadi kalau kita ke Al-Watoniyah nih Bu, kita ke masjid ini ya, marilah kita jadikan masjid ini sarana masuk surga kita. Jadi kalau kita menuju masjid, anggap kita sedang menuju surga kita. Jadi di Masjid Al-Watoniyah, di sini ada surga kita insyaallah. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.